Salam, Bapak Ibu seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali ibadah, kita satukan hati kita saat teduh. Saat teduh selesai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan lagu pujian dari nomor 9 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita saat teduh. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 202 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih
sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Amin. Kita akan bersponsoria pembacaan Alkitab secara bersaut-sautan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 15. Ayat 1 saya bacakan, ayat kedua seluruh jemaat. Di ayat ke-15 mari kita bersama-sama membacakannya. Mari kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia berdar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran. Mari bersama-sama, Mudah-mudahan Engkau Engkau berkenan berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi
Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel dalam ibadah hari ini terambil dari kitab Yakobus 3 pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya untuk seluruh jemaat. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sedemikian pembacaan firman untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta dan dilanjutkan doa syafaat. Salam bagi kita semua. Warta jemaat pada minggu ini, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua.
Tuhan memberkati. Ada 5 topik doa yang biasa kita doakan. Mari kita nanti mendoakan bersama-sama. Dihimbau kepada kita agar tetap selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari. Kantong persembahan berwarna merah, persembahan itu untuk dana Natal. Akan dilaksanakan perlombaan vokal solo, perlombaan berkhotbah untuk dewasa dan juga untuk pemuda, dan juga pembuatan klip video inspiratif untuk menyambut ulang tahun P3MI. Bagi yang berminat, silakan mendaftarkan diri kepada Ketua P3MI atau kepada Komisi PAK. Jadwal kegiatan dapat kita lihat bersama-sama. Katekisasi dilaksanakan pada hari Minggu jam 15.30. Ada 18 orang jemaat kita yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kita dapat membaca firman Tuhan pagi dan malam, dan bahan bacaan dapat kita lihat di napiri kita. Petugas rekam video dan petugas ibadah minggu tanggal 26 September 2021 dapat kita lihat di napiri kita. Keuangan, kita menerima keuangan dari persembahan tanggal 12, dari persembahan itu juga di rumah-rumah, dan juga kita menerima sadar 10.000 dari duka cita Komsel per Komsel. Bagi saudara yang belum menyetorkannya, silakan menjumpai Komsel masing-masing. Dan kita menerima perpuluhan dari 33 nama. Kami mengucapkan terima kasih. Kami yakin berkat Tuhan melimpah. Kita terima ucapan syukur dari keluarga B Simanungkalit Boru Simanjuntak, dan juga dari keluarga Asembiring Boru Gultom, oleh karena kedua keluarga ini dalam keadaan sehat-sehat dan bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau begitu dahsyat membawakan kami ada pada saat ini. Baik kami di rumah maupun kami di gereja, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus pada hari Minggu ini kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau membesarkan nama-Mu, mendengar firman Tuhan. Kuatkan kami yang mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menguatkan kami untuk menjalani hidup ini. Terutama di masa-masa pandemik ini Bapa. Kami tahu kami tidak memiliki kekuatan yang mampu, tetapi kami memiliki Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu kami berserah kepadamu. Lindungilah kami semua, dan juga berikan pengertian kepada pemerintah kami. Berikan kecerdasan dan hikmat, supaya dengan itu mereka dapat mengatur negara ini dengan sebaik-baiknya untuk keadilan masyarakat bersama. Hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang menjadi liturgis, yang menjadi pianis, yang menjadi singer, dimanapun mereka berada, yang ikut ambil bagian dalam setiap ibadah, walaupun dalam hal yang kecil. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dia, memberkati keluarganya, dan memberkati pekerjaan-pekerjaannya. Kami tahu Engkau mempersiapkan mereka untuk sampai ke rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan sedistrik 6, hamba-hamba Tuhan sewilayah 1, wilayah 2, wilayah sementara. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menjamah dan memberikan hikmat. Tolong Tuhan dengan hikmat-Mu kami dapat melakukan konferensi agung di bulan Oktober ini. Supaya dengan hikmat-Mu kami dapat memilih pemimpin kami, bahkan membuat disiplin yang harus menjadi pegangan
gereja kami, Gereja Metodis Indonesia. Biarlah kami terbangun oleh itu, dan juga kami terbangun oleh firman Tuhan, dan pembangunan firman Tuhan di dalam diri kami akan ternyata dan terlihat melalui pembangunan gereja dan pembangunan umat. Karena itu ya Bapa, kuatkan dan berikan hikmat kepada kami semua, supaya pembangunan demi pembangunan gereja Tuhan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam surga, kami rindu pekerjaan bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan. Biarlah Engkau membuka pintu pekerjaan. Dan kami percaya Tuhan, kami bekerja untuk suka di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kami yang sakit, kami yang lansia, kami yang rindu keturunan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Boleh menjadi sembuh, boleh tetap di dalam usia yang bersukacita, dan keturunan kami peroleh. Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil, yang sudah remaja, ataupun yang sudah dewasa. Biarlah Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada, terlebih di saat mereka mengikuti studi. Tuhan, biarlah guru-guru mereka yang mengajar mereka boleh mendapatkan hikmat, dan anak-anak kami menjadi pintar dan berhikmat. Bapa dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Engkau memberikan panjang umur dan rezeki serta sukacita di dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa untuk rencana P3MI melaksanakan acara perlombaan vokal solo, berkhotbah, dan juga pembuatan video klip. Tuhan, kami rindu perlombaan ini tidak mengurangi niat pelayanan mereka, supaya dengan demikian Bapa, melalui perlombaan ini semakin erat persatuan, semakin cinta Tuhan, cinta gereja, dan cinta bangsa. Kami bersyukur Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah memberikan ucapan syukurnya. Kami tahu Engkau tidak kurang panjang memberkati mereka, dan juga mereka yang telah memberikan perpuluhannya. Engkau curahkan berkat-Mu Bapa, dan setiap rencana kami untuk pembinaan demi pembinaan, termasuk pembinaan KTJ kepada lay speaker dan calon lay speaker, dan juga kepada singer-singer muda, singer-singer yang baru ikut di dalam pelayanan. Biarlah Engkau perlengkapi mereka dengan suara yang terbaik. Bapa dalam surga, biar kami mempersiapkan diri untuk rekam video di minggu yang akan datang, dan juga untuk pelayanan hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga kami hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini.
Kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita naikkan lagu pujian nomor 154 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami, yang senantiasa menaungi setiap aktivitas yang kami lakukan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, kami hendak mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan biarlah jemaat-Mu yang mendengarkan Engkau urapi dan Engkau naungi dengan Roh Kudus-Mu. Bapa dalam sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai dengan 38. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai dengan yang ke-38. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam nama Yesus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping
dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Allah Bapa yang diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dua perikop firman Tuhan hari ini berbicara mengenai pengakuan Petrus dan syarat untuk mengikut Yesus. Pengakuan Petrus dan syarat untuk mengikut Yesus. Pengakuan Petrus tersebut menjadi sebuah tanda tanya besar ketika hal itu kita pahami secara psikologinya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk mendalami firman Tuhan hari ini, bahwa pengakuan Petrus tersebut apakah memang murni dari pengenalan akan Yesus, atau itu hanya pengakuan sebagai harapan mereka? Apakah pengakuan Petrus itu sebagai pengakuan yang murni akan pengakuan imannya, atau pengakuan Petrus itu hanya sebagai harapan? Inilah yang menjadi dasar untuk memahami Injil hari ini, yaitu pengakuan Petrus dan syarat untuk memikul salib. Saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini ceritakan ketika Yesus dalam perjalanan, yaitu di sekitar kampung Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan itu, di tengah perjalanan Yesus bertanya kepada muridnya, "Menurut orang, siapakah aku ini?" Menurut orang, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus ini bukan untuk memperoleh informasi dari pendapat orang lain. Pertanyaan Yesus ini kepada murid-muridnya bukan mau menunjukkan siapa dirinya. Tetapi pertanyaan Yesus ini adalah supaya para murid memperhatikan pendapat orang lain terhadap dia. Dalam tradisi orang Yahudi ataupun budaya di situ, bahwa pengakuan dari komunitas banyak orang menentukan identitas seseorang. Jadi pengakuan ataupun jawaban atas pertanyaan Yesus yang diberikan oleh murid-murid, ada yang menganggap bahwa orang-orang memberi jawaban bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus itu adalah Elia. Jadi orang-orang menganggap bahwa Yesus itu adalah nabi yang datang kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hal ini dapat kita pahami bahwa pengakuan dari orang-orang itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang orang-orang biasa, tetapi ia adalah orang yang betul-betul disorot pada saat itu, yang memiliki kuasa yang menyerupai seorang nabi. Namun pernyataan orang banyak itu menurut para murid belum sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya, sehingga Yesus melemparkan pertanyaan kepada murid-muridnya, "Lalu menurut kamu, siapakah aku ini?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus memberi pertanyaan kepada murid-muridnya,
menurut kamu, bukan lagi menurut orang, bukan lagi menurut orang lain, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Dengan sigap, dengan yakin dan percaya diri, salah satu dari murid Yesus yaitu Petrus mengatakan dan memberi jawaban atas pertanyaan Yesus bahwa engkau adalah Mesias. Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya, Yesus membenarkan itu. Ia tidak melarang Petrus yang mewakili para murid untuk jawaban itu. Ia tidak menghalangi Petrus memberikan jawaban atas apa yang ia pahami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan jawaban dari perasaan mereka. Perasaan mereka yang puas atas apa yang sudah mereka lalui bersama-sama dengan Yesus, atas apa yang sudah terjadi di dalam pelayanan mereka. Ini juga bisa dilihat bahwa selama mereka pelayanan banyak mujizat yang terjadi, banyak hal penyembuhan, banyak hal pengusiran setan. Itu juga yang mungkin mendukung apa yang dinyatakan oleh Petrus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para murid terkhususnya Petrus merasa puas bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan selama pelayanan bersama Yesus, tidak ada satu alasan pun yang membuat hati mereka menyesal untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka siap untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memang benar bahwa menjadi seorang Kristen yang sejatinya haruslah mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Sejatinya seorang Kristen pengikut Kristus haruslah mengakui Kristus dengan tulus hati dan bertindak sesuai keyakinannya, mengakui pekerjaan Yesus yang luar biasa itu. Itulah yang harus diyakini seorang pengikut Kristus yang sejati, bahwa Kristus adalah Mesias. Inilah yang harus diketahui. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks cerita ini, dalam konteks firman hari ini, hal itu harus dirahasiakan dahulu. Hal itu harus disembunyikan dahulu. Itu bisa kita lihat di ayat 30. Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena apa? Karena ada asumsi yang mengatakan bahwa Yesus melarang keras, artinya waktunya belum siap, waktunya belum tepat, belum digenapi, dan belum terpenuhi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tetapi hal itu bisa kita lihat karena murid belum siap dengan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Para murid belum siap menghadapi apa yang dinamakan dengan penderitaan. Sehingga Yesus melarang mereka supaya tidak memberitakan tentang Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, namun seketika Yesus mulai mengajar dan berterus terang kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang harus ia alami, tentang sesuatu hal yang harus ia jalani, sesuatu hal yang membuat pengikutnya itu merasa tidak yakin. Di situ keimanan para murid, terkhususnya Petrus, terlihat. Para murid ketika Yesus memberitakan ataupun mengajarkan dan berterus terang kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan ia alami, ia ditolak dan dibunuh, disalibkan dan bangkit, bahwa konsekuensi itu harus ia jalani, para murid tidak terima. Kita ketahui bahwa respon Petrus ketika Yesus mengajar tentang penderitaan yang harus ia alami, Petrus menariknya, bahkan menegur Yesus akan hal itu. Kalau di dalam tafsiran, hal ini dikatakan bahwa Petrus merasa mengasihi Yesus. Petrus merasa menunjukkan kasihnya yang luar biasa kepada gurunya.
Petrus menarik Yesus ke samping itu sebagai kasih terhadap guru. Petrus tidak mau bahwa gurunya itu menderita, bahwa gurunya itu mati, bahwa gurunya itu harus disalib. Petrus mengira bahwa Mesias itu tidak mungkin menderita dan tidak mungkin dibunuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan pandangan para murid lain? Kan begitu. Petrus mewakili para murid, menganggap bahwa mereka sudah mengikuti Yesus, mereka sudah meninggalkan keluarganya, mereka sudah meninggalkan pekerjaannya, mereka sudah meninggalkan segalanya hanya untuk mengikuti Yesus. Tetapi yang mereka dapatkan adalah penderitaan dan kesengsaraan. Hal inilah yang membuat iman Petrus goyang. Karena apa yang dia harapkan tentang seorang Mesias yang harus membebaskan dia dari segala penjajahan, dari segala penderitaan, respon dia menarik Yesus ke samping, menegur Yesus. Itu terjadi. Ini juga secara psikologi Petrus menekankan bahwa respon kekecewaannya terhadap apa yang dia harapkan, terhadap apa yang ia paham tentang Mesias. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bahwa terkadang juga dalam kehidupan kita, apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan, sering terjadi di luar apa yang kita rencanakan. Petrus mengharapkan bahwa tindakannya itu diberi respon dengan baik. Petrus mengharapkan bahwa tindakannya itu diberi pujian dari sang guru, berharap Yesus akan setuju apa yang ia lakukan itu. Namun apa yang terjadi? Malah sebaliknya, Yesus menegur Petrus dengan keras. Bahkan Petrus dinyatakan iblis. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Teguran keras Yesus ini membuat Petrus dan membuat murid lainnya terdiam dan tidak memahami bahwa Yesus mau meluruskan pemahaman mereka. Bahwa Yesus mau membenarkan atau meluruskan apa yang mereka pahami selama ini salah. Mereka menganggap bahwa Mesias itu sesungguhnya yaitu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi Yesus meluruskan pemahaman mereka bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah mengalami penderitaan, dibunuh, disalibkan, dan bangkit. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pemahaman Petrus yang salah tentang Mesias, Yesus mau luruskan. Sehingga Yesus menyebut si Petrus itu iblis karena banyak orang yang seperti Petrus. Yesus menganggap Petrus sebagai iblis karena di situ, karena pikiran si Petrus tadi. Karena apa yang dipikirkan Petrus itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa Mesias yang sesungguhnya haruslah menderita. Dalam perenungan firman hari ini ada 3 hal yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama, Yesus menawarkan bahwa setiap orang yang mau mengikutnya harus menyangkal diri. Orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya. Harus menyangkal dirinya untuk melakukan kehendak Allah. Menyangkal diri adalah mengesampingkan keinginan diri kita dan mendahulukan keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Manusia hidup dengan keinginannya, manusia hidup dengan kehendaknya, manusia hidup dengan rencananya, manusia hidup dengan pikirannya. Sehingga hal ini terjadi membuat manusia ketika ia hidup dengan keinginannya sering terjerumus ke dalam dosa.
sering terjerumus ke dalam keinginan yang membuat manusia itu sering melakukan dosa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, syarat yang pertama untuk mengikuti Yesus adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri yang Yesus mau untuk pengikutnya. Lalu yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi pengikut Yesus yaitu setia memikul salib. Dalam pemahaman Kristen, tanpa salib tidak ada iman. Tanpa salib tidak ada kemenangan. Memikul salib adalah proses pendewasaan iman. Petrus mau mengikut Yesus, tapi ia tidak mau memikul salib. Dalam zaman sekarang ini juga banyak orang-orang yang mengakui bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, tetapi tidak mau memikul salib. Orang-orang yang mengakui bahwa dirinya Kristen, tetapi tidak mau masuk ke dalam penderitaan. Setia memikul salib bahwa Yesus menjadi guru yang benar bagi kita, teladan yang benar bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Yesus sebagai teladan, ia mau hidup dalam penderitaan dan setia melakukan kehendak Bapanya. Ia menyerahkan nyawanya bagi dunia, yaitu manusia, untuk menyelamatkan manusia. Jadi dalam hal yang kedua ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan menawarkan bagi kita yaitu setia memikul salib. Yang terakhir, setia mengikut Yesus. Banyak orang yang mengikut Yesus tapi juga tak mau memikul salib, seperti yang saya katakan tadi. Banyak orang yang mengikut Yesus tidak mau masuk ke dalam penderitaan. Banyak orang yang mau mengikut Yesus hanya mau ingin kesenangan, hanya mau berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Tetapi dalam hal penderitaan, dalam hal untuk melakukan kebenaran, mereka lalai dalam mengikut Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mengikut Yesus berarti siap meniru apa yang dilakukan Yesus. Mengikut Yesus berarti siap berani mengatakan kebenaran. Mengikut Yesus berarti siap melakukan kebenaran. Yesus tidak pernah menjanjikan kebahagiaan ketika kita mau mengikutinya. Tetapi ia menjanjikan keselamatan bagi orang yang setia mengikutnya. Bagi orang yang setia di dalam memikul salib. Bagi orang yang setia menyangkal salib. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, 3 hal yang menjadi pembelajaran bagi kita saat ini, itu boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengikut Yesus atau kita mengikut dunia? Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah selesai memperdengarkan sebagian dari firman. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami mampu akan firman yang kami dengarkan, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 131 ayat 1 sampai 2.
Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Tetaplah ikut Kristus dan pikulah salibmu, tetap setia. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.